A student's body found in a creek at the University of Texas at Austin. Security now increasing there as they search for the killer. ABC Pada 3 April 2016, sekitar pukul 9 malam, seorang mahasiswi baru Universitas Texas yang saat itu berusia 18 tahun berjalan menuju asramanya seorang diri setelah menyelesaikan kelas malamnya. Dia menyusuri jalan sepi seorang diri sambil berkirim pesan dengan temannya. Pada temannya, dia mengatakan bahwa dia sedang dalam perjalanan pulang ke asrama, tapi malam itu dia tidak pernah pulang dan tidak pernah terlihat lagi. 2 hari kemudian, sesosok jasad perempuan ditemukan di sekitar Waller Creek, sebuah sungai kecil yang indah yang ada di belakang Universitas Texas. Jasad ini ditemukan dengan kondisi yang sangat menyedihkan. Ditemukan tanda pelecehan seksual di tubuhnya. Tubuhnya yang setengah panjang tertutupi dedaunan dan ranting-ranting yang disembunyikan di antara 2 batu besar. Dan 2 hari kemudian, jasad ini diidentifikasi sebagai mahasiswi Universitas Texas yang hilang pada 3 April 2016. Apakah yang sebenarnya terjadi padanya? Dan siapa yang tega mengakhiri hidupnya? Ingin tahu kisah lengkapnya? Let's we start the case. Haruka Juliana Tsunemine Weiser, 18 tahun, lahir pada 20 Juni 1997. Di Portland, Oregon, Amerika. Haruka adalah gadis yang sangat bersemangat dalam menjalani hidupnya. Ia berprestasi, multitalenta, dan merupakan kebanggaan orang tuanya. Pada saat kejadian, dia merupakan seorang mahasiswi baru di Universitas Texas di Austin. Sejak SD, Haruka memiliki passion di dunia balet. Dia sering berbicara tentang kecintaannya pada menari. Dan itulah yang melatar belakangi dia mengambil jurusan tari dan teater di kampusnya. Selain itu, dia juga ingin mengambil jurusan lain, yaitu kedokteran. Dikabarkan saat itu Haruka juga sedang mengikuti kelas pra-kedokterannya. Haruka terlahir dari keluarga campuran. Ayahnya, Thomas Weiser, seorang warga negara Amerika, dan ibunya, Yasuya Tsunemin, berasal dari Jepang. Haruka memiliki 2 saudara bernama Naomi dan Noburo Weiser, dan dia juga memiliki banyak teman. Orang-orang mengenal Haruka sebagai gadis yang cantik, baik, cerdas, dan sangat bertalenta. Pada 3 April 2016, malam hari sekitar pukul 9:30 malam, setelah menyelesaikan kelas malamnya, Haruka berjalan pulang. Di tengah perjalanan, ia berkirim pesan dengan temannya. Namun pada pukul 9:40 malam, Haruka berhenti mengirim pesan. Keesokan harinya, Haruka yang tidak terlihat di kampus membuat teman-temannya mulai khawatir, karena selain tidak terlihat, Haruka juga tidak dapat dihubungi. Hal inilah yang membuat temannya memutuskan untuk melaporkan kejadian ini pada polisi setempat pada 4 April pukul 11:02 siang. Menurut temannya, Haruka terakhir kali terlihat di kampus. Dia mengenakan pakaian serba hitam, memakai sepatu Doc Martens, memakai tas berwarna biru, yang berisi sweater, laptop, dan beberapa buku. Saat itu, polisi melakukan pencarian di sekitar kampus dan di asramanya, namun tidak dapat menemukannya. Kemudian, polisi yang melakukan pencarian terhadap Haruka memeriksa CCTV yang ada di jalan yang diyakini dilalui Haruka pada malam ia menghilang. Rekaman CCTV pada tanggal 3 April 2016 malam itu menunjukkan seorang laki-laki yang beberapa kali terekam CCTV. Laki-laki itu terlihat berkulit hitam dengan tinggi sekitar 182 cm. Pada sekitar pukul 11:47 malam, laki-laki itu terlihat berjalan di samping sepedanya dengan kakinya yang terlihat pincang. Selain itu, dia juga terlihat membawa sebuah tas berwarna biru yang tidak dia bawa di rekaman sebelumnya. Setelah dikonfirmasi dengan teman Haruka, ternyata tas itu identik dengan tas Haruka. Nah, dari sini, laki-laki tersebut dicurigai bertanggung jawab atas menghilangnya Haruka Weiser. Pada 4 April 2016, sekitar pukul 8:21 pagi, petugas pemadam kebakaran mengunjungi sebuah bangunan yang telah ditinggalkan, di mana seorang remaja berkulit hitam sedang membakar beberapa barang di dalamnya.
Remaja tersebut berusia sekitar 17 tahun dan merupakan tunawisma. Di bangunan ini terdapat beberapa tas dan ada sepeda berwarna merah muda. Dan setelah petugas pemadam kebakaran berbicara dengannya, remaja tersebut dibawa ke satu penampungan tunawisma. Pada tanggal 5 April 2016 sekitar pukul 9:45 pagi, polisi yang sedang melakukan pencarian di Waller Creek yang merupakan rute perjalanan Haruka ke kampus dan asramanya menemukan jasad Haruka. Jasadnya yang tertutupi dedaunan dan ranting-ranting tersembunyi di antara dua batu besar dengan banyak tanda-tanda trauma di tubuhnya. Ditemukan juga kacamata yang diduga terkait dengan penghilangan nyawa Haruka, serta ditemukan tali sepatu berada di leher Haruka yang diduga merupakan penyebab kematiannya. Dari hasil otopsi, Haruka Weiser diyakini mengalami pelecehan seksual sebelum diakhiri hidupnya. Ditemukan juga banyak memar di tubuhnya, serta penyebab kematiannya karena dia dicekik. Polisi yang belum menemukan siapa pelaku penghilangan nyawa Haruka merilis video rekaman CCTV dari terduga pelaku, yang kemudian seorang pemadam kebakaran seperti mengenali sepeda yang terlihat di CCTV. Sepeda tersebut terlihat seperti sepeda remaja tunawisma yang dia temui di bangunan kosong. Dan setelah memberitahukan hal tersebut ke polisi dengan segera menuju gedung yang ditinggalkan dan menemukan buku catatan terbakar dengan tugas kuliah tingkat perguruan tinggi di dalamnya, serta ada sepatu Doc Martin berukuran kecil. Setelah penemuan itu, polisi segera menuju penampungan tunawisma di mana polisi menemukan terduga pelaku yang kemudian diidentifikasi sebagai Michael Kreiner. Michael Kreiner, 17 tahun, lahir pada tahun 2000. Dari kecil, Michael diasuh oleh neneknya. Michael menjadi tunawisma di Austin karena dia memutuskan untuk meninggalkan rumah neneknya di kota Texas yang berjarak lebih 300 mil dari Austin. Saat itu, Michael ditangkap dengan tuduhan merusak barang bukti dengan membakar barang-barang tersebut. Dan setelah polisi menerima surat perintah penggeledahan terhadap barang-barang Michael, polisi menemukan sebuah laptop yang identik dengan laptop Haruka. Nah, dari sini penangkapan terhadap Michael ditingkatkan menjadi dugaan penghilangan nyawa. Setelah ditangkap, Michael tetap bersikukuh bahwa bukan dia pelakunya. Dia mengatakan bahwa pada malam Haruka dihilangkan nyawanya, dia berada di rumah sakit untuk mencas HP dan tabletnya. Dan tas Haruka dia temukan di jalan. Karena dia seorang tunawisma, maka dia mengambil tas itu. Namun, semua bukti yang telah dikumpulkan polisi cukup kuat untuk mendakwa Michael. Pada 3 April 2016, sekitar pukul 9:20 malam, Michael terlihat ingin membuka pintu mobil van yang terparkir. Tapi karena dia tidak bisa membuka pintu van tersebut, ia kemudian pergi dengan sepedanya. Pada pukul 9:38 malam, Michael terlihat lagi di CCTV. Ia kembali ke lokasi parkir mobil tersebut. Tapi di saat yang sama, dia melihat Haruka yang sedang berjalan seorang diri. Michael memperhatikan Haruka saat itu. Lalu saat Haruka melewatinya, Michael meninggalkan sepedanya. Dan dengan mengeluarkan suatu benda yang berkilau dari kantong belakangnya, dia berjalan mengikuti Haruka. Nah, di sepanjang perjalanan ini, Michael menyerang Haruka dan melecehkannya. Kemudian mengakhiri nyawa Haruka dengan mencekiknya menggunakan tali sepatu. Lalu mengambil barang-barang Haruka dan meninggalkan jasad Haruka begitu saja di tepi sungai. Pada 8 April 2016, Departemen Kepolisian Austin mengadakan konferensi pers yang mengumumkan bahwa pelaku telah ditahan dan didakwa melakukan kejahatan penghilangan nyawa tingkat pertama. Pada Juli 2018, Michael Kreiner terbukti bersalah atas tuduhan penghilangan nyawa besar-besaran terhadap Haruka Weiser. Dan karena usia Michael di saat kejadian masih 17 tahun, membuatnya terhindar dari hukuman mati. Setelah 10 jam berdiskusi, juri yang berjumlah 12 orang terdiri dari 5 laki-laki dan 7 perempuan ini akhirnya mengambil keputusan, di mana keputusan mereka membuat Hakim Distrik Negara Bagian David Wahlberg menjatuhkan hukuman penjara seumur hidup kepada Michael Kreiner.
dan berhak mendapatkan pembebasan bersyarat setelah 40 tahun menjalani hukuman. Setelah mendengarkan putusan sidang, ayah Haruka Weiser, Thomas Weiser, mengatakan, Haruka tidak memilih untuk mengorbankan dirinya sendiri. Anda membuat pilihan itu untuknya. Namun Haruka tidak mati sia-sia. Kita tidak akan pernah tahu berapa banyak nyawa yang dia selamatkan melalui peristiwa ini. Saya berharap Haruka masih di sini, di mana saya bisa melihatnya. Tapi saya merasa terhibur karena mengetahui bahwa dia membantu menghentikan jejak seorang pembunuh berantai. Well guys, itulah kisah Haruka Weiser. Seorang gadis yang harusnya memiliki masa depan yang sangat cerah. Namun hidupnya diakhiri dengan kejam. Semoga dari kisah ini kita bisa mengambil pelajaran dan hikmah. Tetaplah waspada dimanapun kalian berada. Thanks for watching and see you in my next video.